Baiklah, luar biasa sekali ya materi yang sudah diberikan pada kali ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan ya, untuk bisa menghidupkan diskusi pada kali ini. Saya memberikan kesempatan untuk 3 penanya dulu, bisa open mic ataupun lewat chat. Nanti biar kalau chat saya bacakan dulu baru dijawab oleh Pak Aden. Silakan yang mau bertanya, open mic ataupun chat. Silakan yang mau bertanya, open mic. Mungkin mau langsung chat dulu. Silakan teman-teman. Sekali lagi 3 penanya. Ya, mungkin ada juga yang aktif di masyarakat masing-masing untuk mendukung kegiatan protokol kesehatan atau vaksinasi dan mungkin bisa sharing pengalamannya dengan kita di sini gitu ya. Nggak hanya mengajukan pertanyaan, bisa juga sharing dan kita bisa diskusi. Ya, siapa? Baiklah, mungkin bisa sharing-sharing juga dari teman-teman seperti yang apa yang diutarakan Pak Hakim. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi di desa saya itu kan masyarakatnya tuh kebanyakan kayak nggak percaya tentang vaksin itu loh, Pak. Nah, mereka menganggap bahwa vaksin itu ya banyak yang menimbulkan masalah penyakit gitu, ya hoax-hoaxnya gitu loh, Pak. Mereka langsung percaya gitu aja tanpa mengolah berita tersebut gitu. Ya namanya masyarakat desa kan, ya saya memaklumi lah, mereka juga buta informasi gitu loh, Pak. Ya. Nah, gimana caranya ngasih pengertian ke mereka, ya apa ya, ya standarnya orang-orang desa gitu loh Pak, biar mereka tuh paham dan ngerti dan mereka mau divaksin gitu loh, karena eman-eman banget Pak, udah ada apa ya, udah dikasih vaksin tapi mereka nggak pada mau, Iya, gitu iya, Pak. iya, betul banget Nova dan itu terjadi di banyak tempat ya. Kenapa sih masyarakat itu cenderung menolak ya, mempercayai pandemi? Eh, dan biasanya respon masyarakat, netizen dan teman-teman kita itu menyalahkan, wah ini orang kurang terdidik atau seperti apa. Tetapi kita orang psikologi paham bahwa sikap atau ya sikap seseorang itu tidak hanya menggambarkan pikiran, tetapi seringkali lebih ke bentuk ekspresi atas apa yang dia rasakan. Nah, mengapa orang-orang di desa-desa itu banyak yang menolak, menihilkan ya, mengabaikan adanya COVID-19? Salah satunya karena COVID ini benar-benar memberikan beban hidup yang luar biasa besar. Kalau mereka percaya COVID, mereka tidak bisa beraktivitas seperti biasanya ke sawah, berjualan, bertetangga dengan sekitar dan seterusnya, dan itu mempengaruhi kehidupan ekonomi, mempengaruhi kesejahteraan psikologis, dan itu menciptakan rasa tidak nyaman. Dan ketika Anda merasa tidak nyaman, Anda membutuhkan sebuah mekanisme yang apa namanya, membuat Anda bisa mengabaikan sumber masalah. Ini yang di psikologis disebut sebagai denialisme. Denial ya, denialism. Denial. Terkadang kita punya masalah, tetapi kita mengabaikannya atau tidak mempercayai ada masalah tersebut agar kita tetap merasa oke. Itu kan denial. Anda misalnya habis disakiti orang, kemudian ketika ditanya orang lain, apa kamu sakit hati? Kamu jawab, ah enggak, saya biasa aja. Tetapi
bukan karena Anda tidak punya masalah, tetapi sekedar menganggap masalah itu tidak ada. Itu namanya denialisme, perilaku denial, dan itu wajar terjadi ketika seseorang berhadapan dengan sebuah tekanan psikologis yang tidak bisa mereka atasi gitu. Jadi alih-alih mempercayai COVID, mereka ya anggap COVID itu tidak ada. Karena kalau percaya COVID, mereka menjadi tidak bisa ke masjid, tidak bisa Jumatan, dan banyak hal lainnya. Dan itu menyusahkan hidup. Jadi mending dianggap tidak ada aja. Nah, bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini? Orang-orang seperti ini harus dihadapkan pada fakta. Dan pengabaian atau denial di dalam teknik psikoterapi itu cara mengatasinya adalah memberikan fakta-fakta yang tidak terbantah. Nah, di desa-desa itu orang mungkin nggak percaya karena mereka tidak melihat efek nyata dari COVID itu seperti apa. Tapi saya ada satu kasus menarik bapak saya sendiri. Beliau seorang pengasuh musola ya, musola kecil Langgar, sehingga pertama kali COVID terjadi itu berat bagi beliau karena harus tidak boleh Jumatan, padahal beliau orang yang sangat ketat sekali. Kemudian tidak boleh ada sholat jamaah di musola dan seterusnya. Tetapi beliau kemudian melihat fakta sendiri. Begitu ada COVID, kuburan desa itu meningkat secara signifikan dalam waktu pendek, hanya hitungan bulan. Beliau melihat sendiri kuburan-kuburan baru. Dan di situ beliau dapat insight, oh ya, ini kenyataan. Tidak bisa terbantahkan. Barulah dari situ beliau sudah sepuh dan rajin menggunakan itu hanya bisa diruntuhkan dengan fakta yang tak terbantahkan. Seperti itu, Nova. Oke, terima kasih jawabannya, Pak. Monggo teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Tadi sudah diisi satu penanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan open mic dan memperkenalkan diri. Iya, Ada? saya Pak. Oke, Mas Sani. Iya, saya Sani Muswa Kamal. Jadi sekedar sharing ya Pak. Di desa saya terutama itu sampai sekarang itu rata-rata orangnya kayak benar kata Bapak tadi, Daniel parah. Bahkan ketika ada acara atau ada sholat berjamaah Jumatan itu beras, nggak ada prokes sama sekali. Nah, karena apa? Karena kata orang-orang, mereka itu lebih percaya pada tokoh agama terutama. Kata tokoh agamanya juga, ngapain sih percaya kayak gituan? Wong kita mau ibadah kok dilarang gitu. Kalau misal Pak, kita sebagai psikologi gitu ya Pak, meyakinkan pada tokoh agama itu untuk merubah kebiasaan itu, apakah nantinya masyarakat luas juga akan ikut-ikutan berubah atau akan tetap denial seperti tadi Pak? Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik dan berkaitan langsung dengan topik pembahasan kita tentang perubahan perilaku pada masyarakat kolektivisme. Salah satu ciri lain dari masyarakat kolektivisme adalah perubahan perilaku itu lebih mungkin terjadi ketika sumbernya itu bukan internal tetapi eksternal. Oke. Kita berangkat dari teori psikologi barat dulu ya. Misalnya dalam teori health behavior model, teori perilaku terencana, plan behavior model, itu mengatakan bahwa perubahan perilaku itu baru terjadi ketika seseorang punya pengetahuan, kemudian punya niatan, dan dari niatan itu menjadi perilaku. Itu mengasumsikan perubahan perilaku bersumber dari motivasi internal. Tetapi itu hanya terjadi pada masyarakat individualistik. Pada masyarakat kolektivisme, perilaku dan perubahan perilaku lebih banyak didorong oleh norma-norma, kesepakatan sosial. Contohnya begini, awal-awal pandemi, masker itu masih berupa pilihan individual. Kalau kamu sadar ya pakai masker, kalau enggak ya enggak. Tetapi kemudian tokoh agama,
tokoh masyarakat, pimpinan daerah, dan pemerintah pusat itu bareng-bareng menghimbau penggunaan masker dan memberikan contoh sehingga sebagian besar orang menggunakan masker. Efeknya apa? Efeknya sekarang kalau Anda datang ke sebuah acara di mana sebagian besar orang pakai masker, Anda lupa bawa masker, rasanya malu sekali. Nah, itu tipikal masyarakat Indonesia, masyarakat kolektivistik secara umum. Perubahan perilaku terjadi lebih efektif melalui mekanisme norma. Nah, bagaimana dengan perubahan perilaku di masyarakat desa Anda? Mengapa tidak taat prokes? Karena orang-orang yang menjadi patokan norma itu justru mendenial perilaku protokol kesehatan. Dan sebaliknya, untuk membentuk perilaku yang lebih sesuai dengan kondisi pandemi, ya harus melalui orang-orang yang dianggap memiliki otoritas norma, otoritas moral. Nah, masalahnya kalau sekarang tokoh masyarakatnya sendiri sudah menolak, lalu apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah begini, dalam masyarakat kolektivistik, kita juga sangat percaya pada hierarki. Tokoh masyarakat itu kita ikuti, masyarakat ikuti. Tetapi ada orang yang lebih diikuti daripada tokoh masyarakat, yaitu tokoh masyarakat yang dianggap lebih besar. Jadi misalnya kiai, ada ulama gitu, ustadz di desa melanggar prokes, tapi kemudian ada kiai yang dianggap sebagai tokoh besar mengatakan sebaliknya, maka legitimasi tokoh lokal ini akan tergerus oleh fatwa dari orang yang lebih besar. Jadi memang seperti itu mekanisme perubahan perilaku pada masyarakat kolektivistik. Itu pertanyaan menarik, Sani, dan membantu saya mengkaitkannya dengan topik webinar sore ini. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Sani. Monggo selanjutnya pertanyaan yang dari chat belum ada ya? Oke. Saya izin bertanya. Oke, silakan. Siapa Mbak namanya? Nama saya Hasna Remafifah. Saya izin bertanya, Pak. Tadi kan dari tadi ini membahasnya dari pertanyaan sebelumnya ada masyarakat yang belum mau patuh prokes, terus ada tokoh masyarakat. Ini kan kalau misalnya untuk yang di dalam kalangan keluarga, seperti biasanya itu untuk keluarga-keluarga yang sudah sepuh itu kan ada grup WhatsApp. Dan di grup WhatsApp itu banyak sekali beredar pesan-pesan yang mungkin hoax atau malinformasi dan sebagainya. Nah, kita sebagai yang muda, bagaimana cara memberitahu tentang itu gitu supaya tidak mudah percaya pada pesan itu dengan tidak maksudnya karena ketika diberitahu itu akan ada balasan seperti, udahlah kamu itu anak kecil, kita yang lebih tua yang lebih paham. Seperti itu, Pak. Iya, betul sekali, menarik ya. Dan ya, perilaku di sosial media keluarga itu juga tidak sesuatu yang khas, banyak kita temui itu khas masyarakat kolektivisme. Dan di masyarakat kolektivisme, perilaku di misalnya grup WhatsApp itu cenderung didominasi oleh para silent readers. Misalnya ada anggota grup itu 20, paling yang aktif paling 5 ya. Yang lainnya lebih ke silent readers. Karena bagi masyarakat kolektivistik untuk ngomong di publik, mengutarakan pendapat pribadi itu menunjukkan kedirian. Dan Anda akan mengukur diri sendiri apakah saya pantas ngomong, menyampaikan pendapat atau tidak. Itu tipikal masyarakat kolektivisme. Akhirnya apa? Grup-grup WhatsApp keluarga itu biasanya didominasi oleh 1-2 orang yang dianggap punya otoritas, dianggap dituakan dan seterusnya. Dan apapun yang disampaikan oleh orang yang dominan di grup itu menciptakan efek seolah-olah itu sesuatu yang sudah disepakati. Padahal yang menyampaikan 1 orang, tetapi karena nggak ada yang protes, oh berarti itu yang benar. Nah, tetapi di sisi lain, ada hal yang bisa dilakukan oleh kalian, teman-teman mahasiswa. Dimanapun, di keluarga manapun, mahasiswa itu dianggap terdidik. Nah, disinilah dan penelitian menunjukkan setiap ada misinformasi disebarkan di sosial media keluarga, kemudian dinegasikan,
itu akan mengurangi efek pengaruh persuasi dari disinformasi tersebut. Sehingga, dan itu saya lakukan dan istri saya lakukan di keluarga besar Terah gitu, setiap ada informasi yang membahayakan, itu langsung kita negasikan. Itu misalnya dengan tentu dengan cara yang sopan. Boleh, apakah itu informasi sudah diverifikasi, apakah informasinya valid. Nah, itu membuat orang jadi aware. Oh, ternyata kita nggak bisa sembarangan berbagi informasi. Perubahan perilaku yang muncul berikutnya, setiap kali sharing informasi, si orang tersebut akan bilang begini, ini saya nggak tahu ini benar atau tidak. Kalau nggak yakin benar kok ya di-share. Tapi setidaknya itu sudah perubahan perilaku gitu. Sudah perubahan perilaku. Selanjutnya kalau kita konsisten untuk mengklarifikasi, menegasikan, itu secara otomatis akan sharing informasi keliru itu akan berkurang secara signifikan. Jadi pola perilaku sosial media pada masyarakat kolektivistik itu sangat dipengaruhi oleh para opinion leaders. Siapa yang paling bersuara keras di grup. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran informasi keliru dari si opinion leaders, kita sebagai orang yang terdidik wajib untuk terus mengklarifikasi. Baik, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah 3 penanya, karena ini semakin seru ya untuk diskusi ini, mari kita tambah lagi untuk 3 penanya selanjutnya. Karena di chat ini sudah ada yang mau bertanya, alihkan ke yang chat dulu. Ada 2 penanya ini, silakan nanti satunya biar yang open mic ataupun di chat juga tidak masalah. Yang penting kita hidupkan diskusi ini. Oke, saya bacakan dulu untuk pertanyaan yang keempat ya, karena kita buka lagi. Pak, permisi, saya mau tanya, bagaimana mengatasi jika orang tua ada yang memiliki tanda-tanda seperti COVID, tapi mereka tidak mau periksa karena beranggapan flu biasa dan beliau masih keluar rumah. Susah dibilangin. Masyarakat sekitarnya juga kurang percaya COVID, Pak. Jadi mendukung sekali untuk tidak mengikuti prokes. Gimana ya, Pak, mengatasi? Terima kasih. Ini dari Avanin RS. Ya, itu fenomena yang sering terjadi ya di banyak tempat. Orang sudah bergejala tapi tetap denial. Nah, gimana cara mengatasinya? Kalau kita, menurut saya pendekatan paling efektif adalah mengkombinasikan antara menunjukkan fakta dan yang kedua melalui mekanisme normatif tadi. Misalnya orang tua menolak, kita perlu menyampaikan bahwa kalau ini tidak tertangani dengan baik, efeknya bisa sampai meninggal. Dan kalau meninggal, itu sebuah kehilangan besar bagi keluarga, buat anak-anaknya dan seterusnya. Orang tua itu biasanya sudah tidak terlalu mikir tentang dirinya sendiri. Saya meninggal pun nggak apa-apa. Tetapi kalau ngomong soal anak, cucu, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, dia mulai memberikan perhatian serius. Kemudian yang kedua, tentu saya kira perlu untuk mengundang orang-orang yang punya yang berwenang ya, terutama petugas puskesmas atau kepala desa atau orang-orang perangkat desa, karena mereka adalah orang-orang yang dianggap punya otoritas normatif. Mereka orang-orang yang dianggap pinter, orang-orang yang biasa dipatuhi dan seterusnya. Nah, untuk orang tua, saya kira jika mendapatkan masukan dari orang-orang yang seperti ini, itu akan lebih didengar. Gitu, saya kira. Baiklah, terima kasih untuk jawabannya, Pak Kim. Terus pertanyaan kelima ini dari Putri Eka. Izin bertanya, Pak, di masyarakat saya jarang yang menaati prokes karena masyarakat melihat kasus tersebut dari lingkungan sekitar.
alhamdulillah di desa saya tidak ada yang terkena COVID. Jadi masyarakat COVID itu ada. Dan selalu percaya bahwa virus itu tidak akan sampai di desa ini. Bahkan banyak pula yang yakin virus itu hanya bisnis pemerintah atau ya Ya. buatan pemerintah katanya. Ya. Jadi sampai sekarang masyarakat masih sulit mentaati prokes, namun sebagian masih jalan dengan pembatasan karena ada larangan dari kelurahan. Memakai masker juga karena syarat di saat tertentu saja. Bagaimana solusi yang mungkin bisa diterapkan untuk masyarakat awam, Pak? Itu, Pak. Ya, saya kira persoalan perubahan perilaku ketika levelnya sudah publik makro itu tidak bisa didekati secara personal. Itu bukan menjadi tanggung jawab Anda sebagai seorang psikologi untuk melakukan sesuatu sebenarnya. Jadi kita harus melakukan analisis persoalan secara cermat. Pada level mana saya masih bisa berkontribusi, pada level mana itu sudah di luar kontrol saya. Nah, untuk kasus yang melibatkan seluruh anggota masyarakat desa, maka yang bisa melakukan perubahan perilaku adalah tentu perangkat desa, orang-orang yang berwenang. Nah, disitulah Anda bisa memberikan masukan bagaimana caranya. Nah, sekarang ini ada sesuatu yang menarik tentang vaksinasi. Ini bisa jadi kasus contoh ya. Vaksinasi itu sebenarnya menciptakan penolakan yang cukup besar di masyarakat Indonesia, resistensi ya. Tetapi sekarang ini ada kebijakan di mana kalau Anda mau masuk ke mall atau naik pesawat, naik kereta, naik bis, atau datang ke tempat-tempat publik lainnya, itu harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ya. Aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ketika Anda tidak bisa menunjukkan apakah sudah vaksin, tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin di aplikasi, Anda tidak bisa masuk ke tempat itu. Nah, dan di kota-kota seperti Surakarta, di Solo, itu kemudian mendorong orang untuk vaksin. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Penggunaan sertifikat Peduli Lindungi merupakan bentuk social punishment. Kalau Anda tidak vaksin, maka Anda tidak kehilangan akses untuk banyak hal. Nah, itu juga bisa sebenarnya dilakukan di desa. Misalnya, ada beberapa instrumen yang bisa digunakan. Bantuan langsung tunai, BLT. Anda bisa mengakses BLT kalau mau vaksin. Anda bisa mengurus surat-surat desa apapun itu kalau Anda menjaga protokol kesehatan. Anda tidak boleh ikut tahlilan, tidak boleh ikut kenduren, pengajian ke masjid kalau tidak menggunakan masker atau vaksin. Selama tidak ada mekanisme hukuman sosial untuk para pelanggar protokol kesehatan, maka sulit sekali untuk mengubah perilaku pada level makro masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Oke. Sebentar, Pak. Oke, selanjutnya. Bisa dengar suara ya? Halo? Tes. Ini laptop saya. Oke. Selanjutnya, silakan penanya ketiga. Bisa open mic ataupun chat. Silakan. Atau saya saja ini. Saya juga mau sharing juga. Oke. Mungkin dari saya saja, mungkin saya sharing sedikit, Pak, terkait COVID ini. Jadi, saya ini termasuk orang yang pernah satu rumah dengan orang yang terkena COVID-19. Jadi, dulu waktu, kan dulu, tahun ini ketika tahu bapak saya kena COVID, itu kan sudah di rumah. Posisi saya belum tahu dan sudah OTW ke rumah, dan ujuk-ujuk yalah bapak ngomong bapak kena COVID. Wah, otomatis saya satu keluarga
kecuali adik saya yang di Udip itu tidak ikut di rumah, itu isoman di rumah selama 2 minggu. Nah, namun kalau di RT saya itu bagusnya kepeduliannya tinggi, Pak. Alhamdulillahnya kita saling membantu, seperti ada koordinasi dari RT dengan bidan yang mengurusi warga, ada yang kena COVID apa tidak. Nah, terus apa namanya? Terus warga-warga yang mau membantu itu bisa menghubungi RT, maupun RT itu bisa open donasi istilahnya. Kalau di RT saya itu open donasi untuk membantu warga yang terkena COVID-19. Karena jujur karena di RT saya itu dekat rumah sakit, jadi nauzubillah banyak sekali yang terkena COVID-19, namun yang meninggal insya Allah belum ada. Alhamdulillah semua sudah sehat dan sampai sekarang sudah normal kembali. Terus jadi apa ya? Yang saya dapat dari RT saya itu pertama kita itu enggak harus taat peraturan dulu, harus taat peraturan, juga tidak menerima berita yang secara mentah-mentah. Karena kebanyakan orang itu kan, apalagi warga-warga ini kan sering sekali menerima hoax ya, seperti mungkin COVID penularannya lewat udara atau apa gini. Padahal semua itu bisa dicegah dengan mengurangi kegiatan di luar rumah maupun mencuci tangan sebelum makan ataupun mencuci tangan setelah keluar ataupun mandi setelah keluar berkegiatan. Nah, itu semua bisa dihindari. Lalu juga menjaga kesehatan. Jadi seperti itu, Pak. Kalau pengalaman sharing-sharing saya terkait. Dan alhamdulillah kemarin itu pas ketika bapak saya kena COVID dan ibu saya kena COVID, alhamdulillah saya tidak terkena COVID. Padahal saya nganterin ibu saya tes COVID juga. Saya juga bareng ibu saya tes COVID, tapi saya tidak kena. Padahal satu mobil. Kan kita tidak tahu kan. Yang penting kan kesehatan kita yang terjaga, juga cara kita menjaga diri dari COVID ini. Ya mungkin karena kebetulan saya dapatnya virus ini versi yang satu, yang kedua ini kan versi Delta, sedikit berbahaya kalau katanya dokter, seperti itu, Pak. Ya, jadi yang membuat sulit bagi sebagian masyarakat untuk menerima fakta tentang COVID adalah karena sifat infeksi ini cenderung tidak menentu ya. Bagi sebagian orang itu kena COVID itu bisa langsung bergejala, bahkan sebagian meninggal. Tapi sebagian yang lain itu kena COVID positif itu tidak ada efek gejala apa sama sekali gitu. Nah, ini menciptakan ketidakpastian, dan ketika ada sesuatu yang tidak pasti, maka orang akan dengan gampang untuk mengabaikannya atau menganggap itu tidak ada. Sebagai contoh misalnya, katakanlah Anda diberikan informasi bahwa katakan misalnya ya, dalam ini hipotetik, situasi hipotetik. Matahari terbit dari timur ke barat setiap hari, terjadi secara konstan. Dari situ kita bisa paham bahwa bumi berputar dan mengitari matahari. Tapi bayangkan misalnya putaran matahari itu tidak tentu. Kadang muncul, kadang tidak, kadang muncul, kadang tidak. Kira-kira ketika ada orang yang mengatakan bumi itu mengitari matahari loh, berputar, itu percaya atau tidak? Sebagian besar orang melihat itu sebagai sesuatu yang tidak pasti dan sulit untuk mengkaitkan antara penjelasan dengan fakta yang dia lihat. Ketika misalnya ada orang mengatakan COVID itu berbahaya loh dan bisa mematikan, tetapi fakta yang dia lihat adalah sebagian orang bisa sembuh, sebagian orang bahkan tidak bergejala apapun. Itu dia percaya atau enggak? Sulit bagi dia. Oleh karena itu wajar sebenarnya ketika kita menemukan sebagian anggota masyarakat sulit untuk menerima fakta adanya COVID-19. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Begini, di psikologis, orang itu berpikir hanya berdasarkan fakta yang dia lihat di sekitar dia. Alias,
fakta yang dia lihat, yang dia persepsi itu sangat terbatas. Disebut sebagai bounded rationality. Rasionalitas terbatas. Karena tidak mungkin kita bisa melihat banyak tempat secara sekaligus. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita perlu menyampaikan fakta-fakta dari tempat-tempat lain untuk memperluas pandangan dari masyarakat gitu. Oke, di sini mungkin nggak ada orang yang meninggal, tetapi di desa tetangga, di kecamatan tetangga, di kabupaten tetangga banyak orang meninggal. Dan ini fakta. Misalnya orang tua teman saya, kemudian siapa gitu, sehingga orang bisa menemukan ada data-data yang mendukung pandangan bahwa COVID-19 itu memang ada dan membahayakan. Jadi kalau seperti pengalaman Rewo tadi, ketika pemuka agama mengatakan COVID-19 itu hanya rekayasa, kemudian di situ juga orang melanggar prokes, tidak ada hukuman sosial, ditambah lagi banyak kasus orang kena kemudian sembuh, itu membuat orang semakin tidak percaya adanya COVID-19. Oleh karena itu, untuk mengubah perilaku masyarakat, ya kita harus menghadirkan fakta sebanyak mungkin di satu sisi, di sisi lain meminta para pemuka agama, tokoh, untuk membentuk opini masyarakat mendukung norma yang mendukung protokol kesehatan. Dan yang ketiga, bagi pemerintah, aparat pemerintah menciptakan mekanisme hukuman sosial. Seperti sekarang misalnya, kalau tidak vaksin, Anda tidak bisa kemana-mana. Misalnya. Itu efektif untuk membentuk perilaku secara kolektif. Oke. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, karena mungkin Pak Hakim masih menjawab ini karena masih ada beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan di chat. Bagaimana Pak? Baik, saya coba untuk meringkasnya ya dari Putri tentang desa saya tidak ada yang terkena COVID sehingga masyarakat tidak terkena, bahkan banyak pula menjadi bisnis pemerintah. Yes, ini adalah pertanyaan Putri, saya kira berkaitan dengan penjelasan yang baru saja saya sampaikan, bahwa persepsi resiko terhadap COVID-19 sangat dipengaruhi oleh realitas yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Ketika di satu tempat tidak ada kasus, kemudian kalaupun ada kasus itu sembuh, itu semakin memperkuat pandangan mereka bahwa COVID itu tidak ada. Nah, solusinya adalah ya memperluas cakupan fakta yang harus mereka lihat. Jangan hanya lihat di desanya, tetapi lihat di kabupaten. Tidak hanya di kabupaten, tapi lihat juga di provinsi. Lihat bagaimana rumah sakit itu keteteran, dan banyak keluarga-keluarga yang mendapatkan musibah ditinggal oleh orang-orang tercinta. Nah, kemudian selanjutnya dari Taza, bagaimana cara mengatasi kalau orang terpapar COVID itu orangnya terkena mentalnya yang membuat pikirannya kemudian drop. Bagaimana psikoterapinya? Nah, betul sekali. Salah satu problem ikutan, secondary effect dari pandemik adalah kesehatan mental. Ada laporan peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Kenapa? Karena kondisi ekonomi yang lesu membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, dan akibatnya pendapatan keluarga menurun, dan efek selanjutnya adalah mulai terjadi konflik-konflik di dalam keluarga. Nah, bagaimana psikoterapi bisa membantu mengatasi hal tersebut? Saya kasih contoh yang dilakukan oleh Sejiwa adalah mencoba untuk menggunakan pendekatan mindfulness, menggunakan model mindfulness, membantu orang untuk memfokuskan kembali pikirannya dan memfokuskan pikirannya dan mengatasi ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya masih bersifat ilusi gitu.
Itu teknik mindfulness. Mengapa orang tertekan, kenapa orang takut, itu banyak disebabkan karena bayangan-bayangan tentang masa depan, tentang yang akan terjadi, tentang ketidakpastian. Dan cara yang biasa dilakukan oleh para psikolog klinis adalah misalnya dengan mindfulness, membantu mereka untuk memfokuskan kembali perhatiannya pada kondisi saat ini dan kemudian belajar menerima realitas apa adanya. Begitu. Tentu orang-orang teman-teman psikolog klinis lebih paham soal ini ya. Kemudian Fitri Nurjana, mayoritas teman-teman saya sulit untuk menanggapi prokes. Betul, yes, karena saya asumsikan teman-teman Anda usianya masih mahasiswa atau remaja ya. Data kami menunjukkan perubahan sosial, pembatasan sosial itu paling dirasakan memukul bagi anak-anak remaja dan dewasa awal. Sehingga mereka cenderung mendenial gitu dengan asumsi wah saya masih muda, imunitas saya masih bagus. Nah, bagaimana cara untuk membuat orang ini peduli adalah misalnya dengan membuat kegiatan-kegiatan untuk meringankan beban orang yang terkena COVID, membuat mereka proaktif dalam kegiatan jogotongo misalnya, atau kerelawanan-kerelawanan lainnya. Saya kira untuk teman-teman remaja tidak cukup hanya memberitahu, tetapi mereka harus terlibat. Dengan terlibat mereka lebih peduli dan ketika mereka peduli dengan satu hal, barulah mereka mempelajari situasi secara lebih serius. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Rewo. Terima kasih untuk kesempatannya. Siap Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mohon maaf tadi sebenarnya saya pengen membacakan pertanyaan, cuman karena laptop saya ini trouble tadi karena mati Nggak juga. apa-apa. Jadi mohon maaf sekali Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban dari Pak Hakim. Mungkin saya akan membacakan ringkasan ya untuk beberapa diskusi dan materi yang tadi. Sebentar Pak. Jadi kita tadi membahas tentang apa itu pengaruh COVID-19 terhadap masyarakat dan juga resiko psikologis di tengah pandemi COVID-19. Lalu COVID-19 ini menghadirkan ancaman dan menciptakan ketidakpastian. Jadi memunculkan perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat. Lalu tadi juga dijelaskan bagaimana cara orang merespon pandemi ini dan juga apa yang membuat orang merasa tertekan selama pandemi. Jadi ada beberapa tadi, terus dijelaskan juga tentang prediktor perilaku kepatuhan. Terus secara umum perilaku kepatuhan tidak dipengaruhi oleh tingkat risiko infeksi di suatu daerah. Dan juga ada tambahan lagi tadi teman-teman, tadi beberapa pertanyaan ya dari sharing-sharing teman-teman juga ada yang ketika di desanya warga-warganya tidak mematuhi protokol kesehatan dan bagaimana caranya mengatasi itu sudah dijelaskan tadi. Lalu pengalaman pengaruh tokoh-tokoh yang mempunyai nama di warga sekitar juga yang merasa terganggu, ada pembatasan sosial itu juga ada. Jadi mungkin itu singkatnya ringkasan. Mohon maaf saya belum bisa meringkas dengan baik karena memang tadi trouble ya karena laptop saya juga mati. Mohon maaf sekali teman-teman. Tapi alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Jadi saya terima kasih sekali untuk para penanya dan atas jawabannya dari Pak Hakim. Mungkin sebagai yang terakhir kita foto bersama dulu. Mohon izin untuk Mbak Diah, karena laptop saya ini tidak bisa untuk memfoto screenshot.
Jadi mohon izin ya, Mbak Dia. Oke. Nanti biar saya aba-aba. Mbak Dia sudah siap, Mbak Dia? Mbak Dia? Oke. Semuanya mungkin bisa open cam ya. Kalau biar semua kelihatan lah apa namanya muka-muka ganteng dan cantiknya. Oke. Oke, senyum sedikit ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah dulu. Sudah. Oke, langsung apa namanya? Gaya berikutnya. Oke. Gimana ya? Monggo terserah atau gimana? 1, 2, 3. Oke. Sudah saya kira cukup untuk foto. Terima kasih untuk semuanya atas partisipasi di webinar kali ini dan juga terima kasih kepada Pak Moh Abdul Hakim yang sudah bersedia dalam webinar psikologi sosial kami ini yang sederhana ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami selaku panitia dan pelayanannya yang kurang puas. Jadi marilah kita tutup webinar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.